Shalom, puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya pagi hari ini di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, Kisah Rasul pasal ke-27 ayat 34b. Dikatakan demikian, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun kepalanya. Apa maksudnya itu? Mari kita baca seterusnya. Tetap di Kisah Rasul pasal 27, tapi kita baca 29. Dikatakan demikian, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saut di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Amin. Nah, jadi ketika itu Kisah Para Rasul ini, kalau kita baca perikopnya, yang pertama adalah kapal terkandas. Nah, dikatakan pada waktu itu Paulus sedang berlayar ke Roma. Nah, di tengah-tengah perjalanan ternyata ada sebuah angin timur laut. Nah, setelah itu karena malam, mereka berkata mereka itu terkena hembusan angin laut timur, dan akhirnya mereka itu buang 4 saut supaya kapal itu tidak kandas. Nah, kita berhenti di sini. 4 saut. Dan ayat yang ke-34 dikatakan demikian, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Hal itu menandakan apa? Ketika pada waktu itu Rasul Paulus mengatakan demikian, berarti satu hal, Allah mengetahui setiap permasalahan kita, sampai rambut pun Dia tahu. Dan sampai rambut kita rambut mereka, Paulus katakan tidak akan hilang ketika mereka menghadapi kapal yang akan kandas itu. Kenapa? Karena Allah pada waktu sebelumnya, Allah melalui malaikatnya itu sudah datang pada Rasul Paulus. Dikatakan demikian ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah, berkata padaku, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Lihat, kenapa Paulus bisa begitu yakin? Karena dia punya Allah yang demikian dahsyat. Amin. Demikian pula dengan kita, masalah boleh datang sini berganti. Bahkan badai masalah itu terus ada. Tapi kita tidak usah khawatir, karena kita punya saud yang kuat. Kita punya pengharapan yang kuat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah seorang yang bukan hanya seorang, tapi dia adalah dari segala tapi, dokter dari segala dokter. Dia adalah pemilih hikmat. Dia adalah raja segala raja. Dia adalah ahli filsuf yang terkenal. Bukan terkenal, ahli filsuf yang paling hebat. Dia adalah satu-satunya orang yang mampu menghardik angin, sehingga angin itu mampu diam. Demikian pula dalam hidup kita, ketika kita bersandar pada Kristus sebagai saud kita yang kuat. Lihat, Yesus mampu menghardik semua masalah dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini saya mau katakan kepada Anda, taruh Yesus sebagai saud dalam hidupmu, dalam keluargamu, sehingga engkau akan dapat berpegang pada Dia, dan engkau tidak akan mengalami sesuatu hal apapun. Alkitab mengatakan, apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Apabila kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena Allah memberikan tangannya untuk menopang kita. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, pagi Yesus. Kami ucap syukur bahwa kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Allah yang mampu menopang kami. Allah yang memberikan hidupnya buat kami.
Dan kami tahu ketika kami ada dalam masalah, kami tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab Engkau ketika kami mau jatuh, Engkau pasti mengulurkan tangan-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau Allah yang baik dan sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya bersandar pada Engkau. Karena kami punya Allah yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin.